Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan sebelumnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala terima. Dan apabila ada kekurangan yang kita kerjakan, kealfaan, kelalaian yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala ampuni, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan berikan kepada kita taufik untuk memperbaikinya. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di atas ketaatan sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma amin. Dan pembahasan kita di kesempatan hari ini masuk kepada kaidah yang keenam, kaidah yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, yang berasal dari surat An-Nisa ayat ke-128. Ayatnya panjang, berbicara tentang kisah atau hukum pembangkangan yang mungkin terjadi dari seorang istri terhadap suaminya, atau yang biasa dikenal di dalam bab fikih munakahat, ahkamun nusyus, yakni pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ayatnya panjang, tetapi di dalam ayat ke-128 dari surat An-Nisa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasulhul khair, dan perdamaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak itu lebih baik. Jadi dari potongan ayat ini para ulama menelurkan suatu kaidah, yakni perdamaian lebih baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini diberikan judul oleh para ulama sebagai kaidah islah bainan nas, yakni usaha untuk memperbaiki perselisihan, pertengkaran, konflik yang ada dan mungkin terjadi di antara manusia. Para ulama semisal Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahkan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang lafadznya islah bainan nas atau semisal dengan itu sesungguhnya merupakan interpretasi atau kaidah yang kokoh di dalam menjaga persatuan kaum muslimin secara umum dan individu-individu kecil secara khusus. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cermati ayat ke-128 dari surat An-Nisa ini dan tafsir para ulama, maka
di antara mereka ada yang menafsirkan semisal apabila seorang suami menjumpai adanya sifat pembangkangan dari istrinya, karena yang namanya nyusus itu asal muasalnya adalah seorang istri yang membangkang terhadap suaminya. Walaupun di sana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan nusus bisa juga terjadi, yakni suami yang membangkang terhadap istrinya. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Kembali kepada kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Asyur, nusus adalah apabila seorang suami menjumpai adanya pembangkangan dari istrinya, yang dengan sebab itu sang suami ingin berpisah, menjauh, atau bahkan membenci istrinya. Ini kata Imam Ibnu Asyur ketika mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nusyus. Dan kita mengetahui jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya tali ikatan pernikahan adalah tali ikatan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mitsaq al-ghalidha, yakni tali ikatan yang sangat kuat. Maka tali ikatan yang sangat kuat ini tidak boleh kemudian diputuskan dengan alasan-alasan yang sepele. Saya ulangi, tali ikatan yang sangat kuat ini tidak boleh diputuskan, dalam kurung digunting, dipisahkan dengan alasan-alasan yang sangat sepele. Harus dijaga agar tali ikatan ini tidak terputus dengan berbagai macam cara. Islam tidak mengharamkan perceraian. Tersebar hadis yang lafadznya sesungguhnya perkara yang halal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala benci adalah perkara perceraian. Hadis ini dhaif, lemah sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam takhrij beliau terhadap Ihya Ulumuddin. Yang ingin kita katakan, perceraian, perpisahan antara sepasang suami istri tidak diharamkan dalam syariat, tetapi dia bukan pintu yang pertama, tetapi pintu yang terakhir. Apabila ada kemungkinan untuk memperbaiki, maka itulah yang harus ditempuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasulhul khair, yakni perdamaian itu lebih baik. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Asyur, perdamaian yang dengan sebab itu menenangkan hati dan menghilangkan perselisihan lebih baik daripada permusuhan, apalagi perceraian yang terjadi di antara sepasang suami istri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Tafsir As-Sa'di, ketika menjelaskan surat ini, menukil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ada seorang suami yang di dekatnya ada seorang istri, dan suami tersebut tidak berhajat dengan sang istrinya. Aisyah memubhamkan, yakni menyamarkan siapa sepasang suami istri ini.
Dan ini memang adab yang terpuji. Ada seorang suami yang di sisinya ada seorang istri, di mana sang suami ini tidak berhajat lagi kepada istrinya, karena dengan sebab usia istrinya, yakni usia istrinya lebih tua dibanding dia. Dan sang suami tersebut, kata Aisyah, tetap memenuhi kewajiban bermalam di rumah istrinya. Yakni Aisyah menghikayatkan bahwasanya sang suami ini memiliki istri lebih dari satu, dan dia tetap memenuhi kewajiban untuk bermalam di rumah istrinya yang sudah tua ini, walaupun dia sudah tidak berhajat lagi, tidak ingin lagi. Maka kata sang istri tersebut kepada suaminya, aku jatuhkan hakku dan jangan engkau tinggalkan diriku. Kata sang istri tersebut kepada suaminya, aku jatuhkan hakku dan jangan engkau tinggalkan diriku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud sepasang suami istri di sini. Karena Aisyah tidak menjelaskan siapa sepasang suami istri tersebut. Beliau Aisyah memubhamkan, menyamarkan. Tetapi kata para ulama semisal Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, suami tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri yang disebutkan di dalam hadis itu adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan memang benar, Saudah usianya lebih tua dibanding Rasulullah. Sebagai orang yang sangat adil, Rasul tetap memenuhi kewajiban bermalam di rumah Saudah. Dan Saudah mengetahui bahwasanya Rasul sudah tidak menghendaki beliau. Maksud tidak menghendaki ini bukan hendak bercerai, tetapi sudah tidak menghendaki berhubungan dengan beliau. Karena Saudah usianya lebih tua dibanding Rasulullah. Dan untuk Anda ketahui, istri-istri beliau pada umumnya lebih tua dibanding beliau. Tapi Saudah lebih tuanya, lebih tua sekali. Dan Saudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sudah tidak hendak berhubungan lagi dengan beliau. Yang Saudah khawatirkan bahwasanya Rasul akan meninggalkan beliau, dalam makna menceraikan beliau. Maka Saudah mengatakan kepada Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Saudah itu sendiri, aku jatuhkan hakku, yakni hak bermalamnya, dan aku berikan kepada Aisyah, jangan tinggalkan diriku. Maka Aisyah radhiyallahu anha memubhamkan, menyamarkan siapa, tetapi jelas dalam riwayat Imam Muslim ini terjadi antara Rasulullah, Saudah dengan Aisyah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya karena Saudah memiliki kekhawatiran dicerai oleh Rasulullah, padahal Rasul tidak pernah mengisyaratkan sedikit pun hendak mencerai beliau. Saya harus jelaskan ini agar jangan sampai kemudian ada di antara kita punya prasangka buruk kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jangan sampai ada di antara kita punya prasangka buruk kepada Rasulullah. Jangan sampai. Beliau adalah orang yang mulia. Beliau memiliki istri bukan hanya semata-mata dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan. Tetapi ini kekhawatiran yang ada pada diri Saudah. Rasul tidak pernah mengatakan bahwasanya aku hendak mencerai dirimu hai Saudah, tidak pernah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan itu sama sekali.
Tidak ada. Tetapi yang ada di benak Saudah, Rasul menjauh dari beliau, yakni tidak berkumpul lagi. Berkumpul sepasang suami istri. Iya. Yang ini adalah menurut Saudah permulaan dari ujungnya perceraian. Maka Saudah mengatakan, aku tanggalkan hakku, aku berikan kepada Aisyah, dan janganlah engkau cerai diriku. Sekali lagi, ini adalah kekhawatiran Saudah. Bukan Rasul pernah mengucap kalimat seperti itu kepada Saudah, atau beliau mengisyaratkan untuk mencerai Saudah. Tidak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah binti Zam'ah, dan Aisyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka semua, ummahatul mukminin. Maka sampai wafatnya Saudah tetap menjadi istri Rasulullah. Sebagaimana sampai wafatnya Rasulullah, Aisyah tetap menjadi istri beliau. Maka ketika selesai menjelaskan ayat ini dengan menukil hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, nusus bisa terjadi pada diri suami. Kata Imam Ibnu Asyur di awal, ini terjadi pada istri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan mungkin juga bisa terjadi pada diri suami. Dengan bersikap keras terhadap istri, tidak bermuamalah dengan cara yang baik, tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya. Ini sikap pembangkangan terhadap istri. Jadi bapak-bapak, rijal, laki-laki, kalau dikatakan istri bisa membangkang kepada suami dengan tidak menunaikan hak-haknya suami, maka jangan salah, suami pun bisa membangkang terhadap istri dengan cara tidak memenuhi hak-hak istri. Lafaz pembangkangan biasanya dilekatkan kepada istri. Ini istri ngebangkang kepada suami. Tapi jarang kita dengar tuh suami ngebangkang kepada istrinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bisa terjadi pada diri suami. Dengan cara seperti apa? Bersikap keras terhadap istri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Adapun apabila bergaul dengan istrimu, maka dengan cara yang baik, bukan bersikap keras. Tidak bermuamalah dengan cara yang benar dengan istrinya, tidak memberi nafkah dan yang semisalnya. Adapun nusus yang terjadi pada diri istri, ini bisa terjadi misalnya dengan meninggalkan rumah suami tanpa izinnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya. Tidak boleh. Iya, Ustadz, kalau ke pasar harus izin? Ya enggak begitu maksudnya. Maksudnya misalnya keluar kota, melewati jarak safar, tidak boleh. Ya, atau kemudian keluar dalam waktu yang tidak biasa. Enggak keluar kota, tetap di Jabodetabek, tapi 4 hari 4 malam. Tetap enggak boleh. Ini harus saya perjelas ya. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, keluar kota dalam jarak safar, nggak boleh. Oh enggak, dia keluarnya enggak ke Surabaya. Surabaya tidak diragukan lagi safar, ditinjau dari Jakarta. Dia keluarnya tetap di Jabodetabek, tapi 4 hari 4 malam, itu pun tidak boleh, karena umumnya tidak ada perempuan keluar 4 hari 4 malam. Anda percaya gitu ada seorang perempuan ke pasar 4 hari 4 malam? Kemana kamu? Kata seorang suami, ke pasar. Loh 4 hari 4 malam ke pasarnya. Artinya
Tidak boleh seorang perempuan keluar dari rumah tanpa izin suaminya, atau tidak berkhidmat terhadap suaminya, tidak melayani suaminya, tidak ngurusin keperluan suaminya, semisal masak, ya, atau kemudian pakaian, mengurusi rumah tangga. Ini bentuk nusyuz. Yang ini kalau merujuk kepada ucapan Imam Ibnu Ashur di awal, itu berpotensi untuk memecahkan atau memutuskan tali pernikahan. Lalu apa yang harus diperbuat? Sudah barang tentu titik yang pertama adalah pihak-pihak yang melakukan pembangkangan ini harus memperbaiki diri. Jelas. Pihak-pihak yang melakukan pembangkangan yang tidak berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya harus memperbaiki diri sebisa mungkin. Dan yang kedua, pihak yang kemudian didurhakai, kalau seorang istri membangkang kepada suaminya, maka sang istri harus memperbaiki diri. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, sang suami atau pihak yang didurhakai itu harus kemudian bersikap lapang dada dalam hal-hal yang memang diperbolehkan. Misal, ya, saya ulangi, bersikap lapang dada dalam hal-hal yang memang diperbolehkan. Semisal seorang suami menyukai satu makanan tertentu, jenis makanan tertentu, dan itu hak suami untuk mendapatkan jenis makanan tertentu itu dihidangkan oleh istrinya. Betul ya? Dan istrinya sudah berusaha untuk menghidangkan makanan tersebut agar sesuai dengan selera suaminya. Tetapi kalau enggak hambar, rasanya kurang. Kalau enggak keasaman, besok keasinan, lusa kemanisan. Enggak pernah cocok. Karena kebanyakan kita, Pak, kita laki-laki nih ya, lebih cocok sama makanan yang dibuat oleh ibu kita, ya enggak? Ya. Istri kita masak, dia berusaha untuk masak sesuai selera kita. Kalau enggak hambar, keasinan, lusa keaseman, besok kemanisan, enggak cocok. Berarti ada sesuatu yang kemudian mengecewakan hati suami. Maka di dalam perkara ini sang suami harus memberikan permakluman. Dalam makna apa? Jangan dijadikan ini sebagai suatu masalah. Jangan dijadikan ini sebagai suatu pemicu yang dengan sebab itu akan berujung kepada na'udzubillah min zalik, longgarnya tali pernikahan, perceraian. Kenapa nggak suka sama istrinya? Istri saya nggak pandai masak. Saya bukan hendak memberikan legitimasi atas perempuan agar tidak pintar masak, nggak gitu juga ya. Seorang wanita dia harus berusaha, begitu ya. Harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Dan di antara kebutuhan laki-laki suami sudah barang tentu makan, maklum itu. Dan makan adalah perkara yang mubah. Maka di dalam hal ini istri harus berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha. Dia tanya kepada mertuanya, ibu mertuanya, gimana caranya masak ini supaya enak? Masakan, minta resepnya, terus berusaha. Dan sang suami memberikan permaafan. Makanya kata para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, usaha untuk mendamaikan kaum muslimin ini tidak boleh kemudian dengan cara yang melanggar syariat. Tetapi
harus atau boleh dengan cara yang tidak melanggar syariat, yakni sang suami memaafkan istrinya, ya nggak pandai masak, tapi di sisi lain ada kelebihan pada dirinya. Tapi tidak boleh usaha memperbaiki kaum muslimin ini dengan pelanggaran syariat. Misal, seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suaminya, memiliki tabiat kebiasaan keluar dari rumah suami tanpa izin, dan ini terjadi berulang kali. Seorang wanita keluar dari rumah suaminya tanpa izin, entah kemana, safar tanpa izin suaminya, begitu ya, walaupun bersama mahram dari wanita tersebut, apalagi nggak pakai mahram. Sebagian perempuan safar tanpa mahramnya, walaupun dengan mahramnya wajib izin dengan suaminya. Atau kemudian tidak safar tapi menghilang dari rumah suaminya sekian lama, dan ini terjadi berulang kali. Kemudian suaminya tidak menghendaki perceraian, dalam tanda kutip memaafkan perbuatan istrinya, ini tidak boleh. Ya udah, bagaimana lagi? Saya cinta sama dia, ya tabiat dia kayak gitu gimana? Tabiat dia seperti itu bagaimana? Ya tabiat dia memang senangnya keluyuran, gimana Ustadz? Saya cinta sama dia, saya maafkan kesalahan dia. Tidak boleh. Karena inilah yang kemudian dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melaknat laki-laki, di mana Rasul mengatakan la'annallaha ad-dayyuth, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat ad-dayyuth. Para sahabat orang Arab tulen, bukan orang Arab pinggiran, misalnya Maroko atau semisalnya, Tunisia, Aljazair. Mereka orang Arab tulen, dari kecil berbahasa Arab. Tapi ada kata-kata tertentu di dalam bahasa Arab yang tidak mereka ketahui artinya. Karena kenapa? Ya karena jarang dipergunakan. Pun kita ini orang Indonesia, tapi ada kata-kata tertentu yang kalau kita baca kita nggak ngeh gitu loh. Padahal itu ada di KBBI. Karena kata-kata tersebut adalah bahasa Arab Indonesia bahasa Indonesia yang fasih, jarang dipergunakan. Ya. Coba deh kalau kita baca novel Pujangga Lama ya Pak ya, atau novel Pujangga Baru. Pujangga Lama atau Pujangga Baru ini novel-novelnya kan yang merupakan merupakan sumber pembentukan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibentuk diantaranya adalah mengambil yakni sastra dari Pujangga Lama atau Pujangga Baru. Kalau kita baca novel-novel Pujangga Lama, Pujangga Baru, bingung kita. Padahal itu bahasa Indonesia asli, fasih bahkan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dayyuts itu apa? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam ketika mendefinisikan dayyuts, memperkenalkan makna dayyuts yang sebagian sahabat tidak mengetahui? Dia adalah laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumahnya. Jadi andai kata kemudian ada seorang suami yang saking cintanya kepada istrinya tidak hendak berpisah, tetapi dengan sebab itu membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, terlaknat di sisi Rasulullah lewat hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang dayyuts. Maka usaha untuk memperbaiki keadaan yang terjadi di antara kaum muslimin itu harus lewat jalan yang diperbolehkan dalam syariat, bukan melanggar syariat. Ini hal yang harus diperhatikan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah contoh yang sangat indah ketika kita membicarakan tentang sosok yang sangat menginginkan perdamaian di tubuh kaum muslimin.
Jadi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah contoh yang sangat indah di dalam usaha untuk memperbaiki perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ada seorang sepasang suami istri. Yang pertama Barirah, dan yang kedua yakni apa? Suaminya. Barirah ini perempuan pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini dia tidak suka sama suaminya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati suaminya. Barirah ini tidak suka kepada suaminya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya terhadap suaminya. Dan Barirah ini adalah budak perempuannya Aisyah. Maka kemudian Aisyah menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Barirah itu melakukan tindakan nusus. Dia membangkang kepada suaminya karena ada satu sebab ini dan itu." Kemudian Rasul memanggil Barirah sambil mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'tihi ya Barirah, andai kata engkau kembali kepadanya, jangan tinggalkan suamimu." Barirah membangkang kepada suaminya, meninggalkan suaminya, sehingga suaminya seakan-akan kemudian hilang ingatan. Di sepanjang jalan kota Madinah memanggil nama Barirah istrinya dan mencium-cium tembok rumah istrinya. Ini kisahnya nyata, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sampai orang mengatakan, suaminya Barirah ini orang gila. Setiap saat memanggil-manggil Barirah, mencium-cium tembok rumah Barirah. Apa kata Rasulullah kepada Barirah? "Ya Barirah, andai kata engkau balik kepada suamimu, jangan tinggalkan dia." Apa kata Barirah kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, apakah ini perintah atau saran? Kalau ini perintah, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Tapi kalau ini sekedar saran dari sisimu, wahai Rasulullah, maka saya nggak berhajat lagi sama suami saya." Apa kata Rasulullah kepada si Barirah? "Ya Barirah, ini bukan perintah, tapi ini sekedar saran. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak berhajat dengan dia." Loh, kok Rasul tidak perintahkan masalah hati, Pak? Siapa yang bisa memerintahkan hati? Kalau ternyata istri ini nggak lagi cocok sama suaminya, apa manfaatnya Rasul perintahkan untuk kemudian menetapi suaminya? Rasul memberi saran agar Barirah ini bersama suaminya, bukan memerintahkan. Makanya Barirah mengatakan, "Tamarruni, engkau perintahkan aku ya Rasulullah. Kalau itu betul engkau perintahkan aku dengar, aku taat. Tapi kalau ini saran, nasihat darimu, maka aku nggak berkehendak dengan suamiku. Ini saran wahai Barirah, aku nggak mau." Terlepas dari apa keputusan Barirah, lihat itu yang diambil sikap oleh Rasulullah. Rasul berusaha untuk menjadi penengah konflik yang ada pada Barirah dan suaminya. Kita lari kepada skala besar. Kita lari pada skala besar. Jadi ketika Rasul di satu tempat, Masjid Nabawi, kita tahu ya Masjid Nabawi sama Masjid Kuba itu nggak dekat. Bagi Anda yang pernah atau insya Allah nanti akan mengetahui, ada jarak yang lumayan jauh antara Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Jadi Rasul sedang di Masjid Nabawi, baru saja kemudian menyelesaikan sholat zuhur. Kemudian datang orang tergopoh-gopoh kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Kuba lagi berselisih." Yakni orang Kuba, Ahlul Kuba lagi berselisih. Sampai mereka itu timpuk-timpukan batu. Dikatakan, "Hatta taramul bil hijarah." Ahlul Kuba lagi berselisih. Jadi perselisihan itu ya terjadi pada
generasi terbaik kaum muslimin, para sahabat. Ya? Tapi persisian mereka itu, ya, yakni apa? Bukan pada perkara-perkara yang fundamental. Ya biasa ya. Manusia namanya kan ada saja ketidakcocokan. Ahlul Quba itu lagi berselisih ya Rasul. Ada satu dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hatta taramul hijarah bil hijarah, sampai mereka itu lempar-lemparan batu. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Siapkan kuda tunggangan. Izhabu bina nuslihu bainahum. Siapkan kuda tunggangan. Ayo kita pergi menuju Ahlul Quba, kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Maka para sahabat sibuk untuk menyediakan hewan tunggangan, dan Rasul kemudian pergi ke Quba untuk mendamaikan Ahlul Quba. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi dari hadis ini, dari kaidah ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak, jemaah. Yang pertama, perdamaian itu lebih baik daripada perselisihan. Jelas. Baik bagi pribadi-pribadi kaum muslimin, apalagi masyarakat kaum muslimin secara umum. Yang kedua, usaha perdamaian itu harus dilakukan, akan tetapi tidak boleh menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, dengan kata lain tidak boleh melanggar syariat. Dari sini kita mengetahui yang ketiga, betapa Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah memberikan contoh yang sangat penting untuk menjadi, dalam tanda kutip, juru damai. Maka jangan sampai ada di antara kita malah bertindak sebagai pembawa kayu bakar, manas-manasin persisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Yang satu kesini ngomongin dia kesini ngomongin yang ini, balik kesini ngomongin ini, mengadu domba kaum muslimin. Ini nggak boleh. Seorang muslim nggak boleh mengadu domba kaum muslimin. Rasul kita ketika terjadi persisihan, beliau menjadi juru damai, sosok terdepan. Iya. Dari kisah ini, khususnya kisah Saudah, kita bisa mengetahui seseorang itu boleh menggugurkan haknya untuk mencapai suatu perdamaian. Sudah, saya tidak pedulikan hak saya, yang penting kemudian tidak terjadi persisihan di antara kita. Gugurkan haknya, dan orang ini orang yang terpuji. Maka para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Saudah, manakib Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, selalu membawakan kisah ini. Saudah mengatakan, saya gugurkan hak saya ya Rasulullah, jangan pisahkan diri saya dengan engkau. Jadi orang yang menggugurkan haknya, begitu, demi terjadinya persatuan di antara kaum muslimin, ini orang yang terpuji. Makanya kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib dikatakan Sayyid Syabab, yakni pemimpin pemuda ahli surga. Yang dengan sebab itu, salah satunya adalah beliau mengundurkan diri ketika terjadi konflik di antara para sahabat terkait dengan siapa yang layak menjadi pemimpin. Hasan mengundurkan diri. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini wajib introspeksi, menghadirkan rasa cinta, toleransi kepada sesama kaum muslimin. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yakni apa? Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Ashur, seluruh ayat yang berbicara tentang islah bainan nas adalah kaidah yang sangat agung untuk mendamaikan kaum muslimin. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan. Saya persilahkan kalau ada satu pertanyaan. Masalah istri Rasulullah tidak mau menggaul atau tidak meminat lagi. Kalau dari sisi kesehatan untuk perempuan aja dijelasin, karena dia memang keluarga. Maka Rasul kita itu jemaah, makanya saya tadi katakan betul Pak,
Rasul kita itu, saya tadi tekankan bahwasanya Rasul tidak pernah mengisyaratkan hendak mencerai Saudah, tidak. Rasul tidak pernah mengisyaratkan sedikit pun hendak mencerai Saudah, apalagi sampai kemudian mengatakan dengan jelas-jelas. Tapi Saudah menjauhi Rasulullah. Rasulullah menjauhi Saudah. Dan Saudah mengetahui, berasalah tidur satu ranjang tetapi tidak berhubungan badan, tahu Saudah. Dan memproyeksikan bahwasanya usianya lebih tua dengan amat di hadapan Rasulullah. Dan yang menakjubkannya, para nabi dan rasul ini bukan cuman Rasulullah saja, para nabi dan rasul itu jisimnya kuat. Siapa di antara laki-laki yang hadir di sini yang punya istri lebih dari satu, yang bisa mendatangi istrinya semuanya dalam satu malam? Siapa? Nggak ada. Rasul kita itu pernah mendatangi 9 istrinya dalam satu malam. 9 istrinya ini bukan didatangi secara bersama-sama, dikumpulin 9-9-nya dalam satu ruangan. Ini perbuatan buruk ini. Rasul datang kepada istrinya yang pertama, setelah itu pindah ke rumah istrinya yang kedua, setelah itu pindah ke rumah istrinya yang ketiga. 9-9-nya didatangi Rasul satu malam. Dan Rasul pernah menceritakan ada seorang nabi yang menggauli 1000 istrinya dalam satu malam. Para nabi dan rasul jisimnya kuat. Iya. Dan itu diketahui. Makanya Saudah melihat, oh Rasul ini sudah menjauh dari dirinya. Saudah khawatir bahwasanya ini adalah awal dari perceraian. Lalu kalau kemudian kita berikan alasan mengapa Rasul menjauh dari sisi Saudah, sudah barang tentu kita harus berikan alasan-alasan yang bagus untuk Nabi kita, karena kita lagi berbicara tentang Nabi kita ini. Nggak boleh kemudian Rasul menjauhi Saudah gara-gara ini, gara-gara itu, alasan-alasan yang buruk. Maka di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tadi sebagaimana yang dikatakan bapak ini. Karena Saudah sudah tua. Yang aglabiahnya perempuan yang sudah berusia tua itu tidak prima, bahkan tidak sanggup untuk kemudian dikumpuli oleh seorang anak muda yang lebih muda. Apalagi yang lebih muda ini adalah Nabi dan Rasul yang jisimnya kuat. Maka kalau kemudian alasannya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan bapak tadi, betul ya? Maka malah nampak di sana sikap ruhamaknya Rasulullah. Rasul tidak mau mencederai Saudah, mencederai hati Saudah. Bayangkan coba jemaah, ya kalau misalnya Saudah tidak tertarik lagi karena usianya sudah tua, tidak bisa kemudian melayani Rasul karena usianya sudah tua, ini kan bisa menimbulkan rasa sakit hati di dalam seorang istri. Wah, saya nggak bisa lagi melayani suami saya. Mungkin ada di antara anda ya bapak-bapak ya, punya istri yang sudah mau menopause, betul? Atau sudah menopause malahan ya. Ya itu perjalanan hidup manusia jemaah. Loh kalau laki-laki ini usia 70, 80, Masya Allah masih sanggup. Tapi kalau perempuan 60, 50, 60, 70 sudah berkurang, berikan pemaafan kepada mereka. Tapi jangan jadikan itu sebagai celah atas mereka. Itu sudah fitrah, perjalanan hidup manusia seperti itu pada perempuan. Jangan ceraikan mereka. Kenapa nyeraiin istrinya? Istrinya menopause, ngapain lagi? Gue udah gak butuh istri gue menopause, sudah minggir aja. Ini bukan tabiat yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kata para ulama, justru Rasul tidak mendekati Saudah, itu bentuk ruhamaknya beliau. Begitu Pak, bagus apa yang Bapak katakan tadi. Dan memang itu salah satu alasannya yang diungkapkan oleh para ulama. Baik jemaah, ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang saya bahas membawa manfaat bagi saya pribadi dan anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada manfaatnya.